agak lenggang-lenggang juga untuk waktu ini. Nah, jadi ada kesempatan kita bisa nanti untuk berdiskusi tentang kegiatan apa yang akan kita lakukan di semester ini, terutama terkait dengan informasi terbaru bahwa capaian pembelajaran kita berubah ya dari yang 2023 ke 2000 dari yang terdahulu ke 2024. Nah, jadi nanti ada beberapa uh, informasi yang mungkin saya sampaikan pada kita semua di sini nanti untuk kita sama-sama nanti bagaimana untuk kita menyikapi ini, apakah nanti kita sama-sama untuk menyusun tujuan pembelajaran kita bersama-sama, kemudian nanti kita menyusun waktu jam efektif dan minggu efektif serta program semester kita tahun ini, nanti sehingga nanti kita sudah bisa merampungkan perangkat ajar kita di semester ini. Jadi untuk yang pertama mungkin saya akan menyampaikan dulu, saya akan berbagi share screen kita. Ada terlihat share screen-nya? Bisa kelihatan mungkin di Bisa, layar? Pak. Kelihatan. Jelas, Pak Ketua. Jadi ini sudah saya buat dalam bentuk Google Slide-nya. Ini dari yang saya ikuti beberapa webinar kemarin tentang PJOK tahun 2024. Jadi yang pertama, capaian pembelajarannya itu sesuai dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen nomor 032/H KR 2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Jadi untuk tujuan pendidikan jasmani juga sudah mereka rangkai, ya. Ada 4. Yang pertama adalah mengembangkan, menerapkan, dan evaluasi keterampilan, konsep, dan strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Adapun kata disposisi di sini maksudnya adalah kecenderungan siswa, kecenderungannya untuk berolahraga kemana. Nah, itu maksudnya ya. Atau misalnya disposisi siswa itu kecenderungannya bermain sepak bola. Nah, itu tahu kecenderungan siswanya di sekolah itu main sepak takraw tradisionalnya. Nah, itu disposisi maksudnya. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan jasmani adalah membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Dan yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Jadi inklusivitas di sini maksudnya artinya merata ya, tidak memandang peserta didik yang perempuan, laki-laki, kemudian apa yang berkebutuhan khusus, semuanya mendapat manfaat dari pendidikan jasmani. Di situ maksud inklusivitas di sini. Kemudian yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Apresiasi ini artinya penghargaan kepada pendidikan jasmani dalam mengembangkan sikap positif dalam pemanfaatannya dalam sikap hidup aktif secara jasmani sepanjang hayat bagi peserta didik. Kemudian elemennya, nah kita di sini ada 4 elemen yang disajikan. Kalau dulu berbeda sekali dengan yang bentuk dulu. Kalau saya lihat itu dulu tuh ada elemen gerak, ada elemen senam, ada elemen banyak elemennya. Tapi sekarang lebih disempitkan jadi hanya 4 elemen. Yang pertama terampil bergerak, yang kedua belajar melalui gerak, yang ketiga bergaya hidup aktif,
dan keempat, memilih hidup yang menyehatkan. Jadi, untuk menuju capaian itu, maka elemen-elemen ini yang nanti akan menjadi dasar dari capaian pembelajaran kita pada kurikulum Merdeka ini. Jadi yang pertama kita lihat dulu untuk fase D, karena kita SMP kan fase D. Jadi kalau bunyi dari yang terbaru ini, bunyinya seperti ini. Pada akhir fase D, peserta didik menganalisis keterampilan gerak, mentransfer ke dalam berbagai situasi gerak, serta menjelaskan penerapan konsep dan strategi gerak untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Mereka menguji berbagai strategi gerak dan membuktikan strategi yang paling efektif. Peserta didik mengkaji bagaimana memodifikasi peralatan dan peraturan permainan dapat mendukung fair play dan partisipasi inklusif. Mereka juga menerapkan kepemimpinan, kolaborasi, dan pengambilan keputusan dalam berbagai konteks gerak. Peserta didik menggambarkan prinsip intensitas dan dampaknya pada tubuh saat melakukan aktivitas jasmani. Mereka juga mengusulkan strategi untuk meningkatkan partisipasi aktivitas jasmani dan pencegahan perilaku sedenter. Capaian pembelajaran setiap elemen adalah sebagai berikut. Adapun perilaku sedenter ini maksudnya adalah perilaku yang tidak aktif ya, seperti menonton TV, bermain handphone, tidur-tiduran dalam jangka waktu lama. Nah, ini maksudnya perilaku hidup yang tidak aktif, itu yang dimaksud dengan perilaku sedenter. Kemudian kita lihat elemennya. Elemen terampil bergerak di sini dengan bunyi capaian pembelajarannya berbunyi seperti ini untuk elemen terampil bergerak. Peserta didik menganalisis dan menghaluskan keterampilan gerak serta mentransfernya ke dalam berbagai situasi gerak. Peserta didik menyusun dan memeragakan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Peserta didik memeragakan dan menjelaskan konsep gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Kemudian untuk elemen belajar melalui gerak, itu bunyinya adalah capaian pembelajarannya berbunyi, peserta didik mengemukakan dan membuktikan strategi gerak yang paling efektif dalam situasi gerak yang berbeda. Peserta didik menginvestigasi modifikasi peralatan, peraturan, dan sistem scoring yang mendukung fair play dan partisipasi inklusif. Peserta didik menerapkan kepemimpinan, kolaborasi, dan proses pengambilan keputusan kelompok ketika berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Kemudian untuk elemen bergaya hidup aktif, bunyi capaian pembelajarannya adalah peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani untuk menggambarkan reaksi tubuh terhadap berbagai tingkat intensitas yang berbeda. Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar dan atau lingkungan alam yang menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Peserta didik menjelaskan dan mengusulkan strategi peningkatan aktivitas jasmani dan pencegahan perilaku sedenter. Nah, perilaku sedenter tadi sudah dijelaskan. Kemudian elemen memilih hidup yang menyehatkan. Bunyi capaian pembelajarannya, peserta didik menganalisis risiko kesehatan akibat gaya hidup dan merancang tindakan pencegahan melalui aktivitas jasmani berdasar rekomendasi otoritas kesehatan. Peserta didik merancang pilihan makanan sehat berdasarkan analisis kandungan gizi sesuai kebutuhan aktivitas jasmani. Peserta didik mempraktikkan prosedur untuk menangani cedera yang berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan berdasarkan prinsip pertolongan pertama. Nah, jadi dari beberapa hal tersebut kemarin kami waktu saya karena ikut kegiatan PKG PJOK yang dipimpin oleh fasilitatornya Dr. Agus Mahendra. Beliau ini dosen dari Universitas Ketua Prodi
PGSD Penjas di Universitas UPI ya, Universitas Bandung, UPI Bandung. Jadi beliau ini sudah doktor di bidang pendidikan jasmani ya, General and Pedagogical Content Knowledge. Nah, jadi kalau dulu ini diskusi kemarin, kalau ini yang kita lihat pada gambar ini adalah aktivitas-aktivitas pada capaian pembelajaran yang terdahulu. Nah, jadi ada permainan invasi, kemudian ada permainan net, ada permainan lapangan, sepak bola, bola voli, kemudian bola basket, aktivitas bela diri, ada pencak silat, ada karate, dan lain-lain, kemudian atletik, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, aktivitas olahraga air, dan kebugaran jasmani. Namun, pada capaian pembelajaran yang terbaru, itu tidak dimasukkan lagi elemen-elemen ini, unsur ini. Jadi kemarin sempat kami berdiskusi bagaimana ini Pak, karena beliau juga tim pengembang capaian pembelajaran ini, apakah guru-guru itu bisa merancang aktivitas sendiri, seperti itu. Maka jawaban beliau adalah seperti ini ya. Jadi pertanyaannya adalah, ini screenshot dari WA hasil diskusi kemarin, apakah nanti, saya bacakan saja, mau bertanya terkait CP PJOK terbaru yang berbeda dari CP terdahulu, apakah pada aktivitas kegiatannya diberi keleluasaan kepada guru untuk merancang? Karena pada CP terbaru tidak ada lagi disebutkan seperti permainan bola kecil, bola besar, atletik, senam lantai, dan lain-lain. Nah, sedang untuk menyusun TP dan ATP kita perlu sebuah aktivitas untuk merancang pembelajaran. Maka jawaban dari Pak Agus Mahendra adalah seperti ini. Benar sekali, dalam CP terbaru tidak disebutkan pembelajaran anak tersebut harus dalam aktivitas apa. Oleh karena itu, guru atau satuan pendidikan yang menentukan dalam aktivitas apa kompetensi yang disebutkan dalam elemen tersebut harus dipelajari atau ditingkatkan. Guru bebas menentukan, tapi seperti juga didiskusikan dalam modul, untuk mengembangkan kurikulum operasional tersebut, guru dan satuan pendidikan melakukan pendalaman terhadap karakteristik anak dan kebutuhannya, serta menyesuaikan diri dengan aset yang dimiliki sekolah. Lanjut, ada pertanyaan lagi dari Pak Kak Hertanto. Berarti bisa juga kita masukkan olahraga tradisional, katanya, yang ada di daerah kita. Kalau begitu ya Kak, boleh saja. Jawaban Kak Agus Mahendra, setelah kita perhitungkan manfaat dari olahraga tradisional tersebut dari sisi unsur gerak yang dikandungnya, misalnya dari sisi biomotor, apakah mengandung unsur kecepatan, mengandung unsur daya tahan, mengandung unsur kekuatan, mengandung unsur kelincahan, mengandung unsur kelentukan, dan sebagainya. Dari sisi unsur geraknya, apakah dominan membantu anak meningkatkan keterampilan lokomotor, apakah dominan ke manipulatif, atau dominan ke non-lokomotor. Dari sisi kognitif, apakah mengandung unsur yang merangsang anak menganalisis situasi lingkungan, apakah menuntut anak menganalisis dan mensintesis aturan yang memerlukan tindakan strategi dan taktis, atau mengandung unsur konsep gerak yang memadukan konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Apalagi jika kaya akan prinsip-prinsip mekanika gerak dan hukum-hukum fisika, seperti hukum keseimbangan, hukum akselerasi, hukum aksi, reaksi, dan hukum gravitasi, dan sebagainya. Kemudian lanjut lagi, tambahan dari Pak Agus Mahendra, semakin lengkap hasil analisis kita terhadap semua unsur-unsur di atas, kita bisa menempatkannya dalam daftar konten gerak yang dapat dipilih. Tentu jangan hanya memilih satu atau dua jenis saja, tetapi bisa disediakan banyak jenis, apalagi disesuaikan dengan tingkat usia dan kebutuhan anak. Jangan lupa memperhitungkan pengaruh konten yang diajarkan kepada munculnya disposisi
kepada anak terhadap disposisi anak terhadap siapnya mereka berpartisipasi aktif secara fisik di dunia modern, serta ketersediaan jenis olahraga tersebut di masyarakat modern yang mereka masuki. Akankah mudah bagi mereka misalnya masuk ke klub-klub olahraga tradisional dibanding dengan tersedianya olahraga modern di masyarakat? Akankah mereka memiliki harapan juga untuk siap masuk dalam proses sosialisasi di dunia olahraga yang dipertandingkan di event-event olahraga tingkat kecamatan, kota, provinsi, dan nasional serta internasional? Yang pertama-tama sebenarnya lihat kembali 4 elemen yang ada di kurikulum. Dengan mempertanyakan apakah konten yang kita pilih diajarkan ke anak akan membuat 1. Terampil bergerak, 2. Belajar melalui gerak, 3. Bergaya hidup aktif secara fisik, dan 4. Memilih hidup yang menyehatkan. Nah, jadi itu yang hasil diskusi kemarin, saya hentikan dulu, dengan Kak Agus. Jadi berkaitan dengan hal ini, maka di dalam MGMP kita, saya rasa kita penting nanti untuk mensosialisasikan CP terbaru ini, kemudian menentukan aktivitas-aktivitas apa saja yang kira-kira bisa kita masukkan dan mencakup ke 4 elemen tadi. Nah, jadi dari sini mungkin saya bisa minta pendapat kita semua, nanti saya kirim ini ya di Jamboard ini, kita ngisi sama-sama, saya isi di ini saja dulu di WA kita. Nah, mungkin ada di WA bisa kita isi, di sini ada pertanyaan ya. Aktivitas kira-kira nanti sebelum kita sampaikan kepada rekan-rekan kita di MGMP. Ada linknya ya di WA. Saya buka dulu di WA-nya. Nah, itu kita bisa isi di sini nanti. Jadi yang pertama, aktivitas seperti apa yang bisa kita ajarkan di sekolah kita sesuai dengan CP terbaru. Ini kita pilih yang ini saja, nanti sticky note. Ini kita tulis saja sini. Misalnya seperti ini kita isi. Nanti kita gabungkan. Jadi sebenarnya tidak masalah juga kita tetap memakai aktivitas yang lama seperti sepak bola, bola voli, dan lain sebagainya seperti yang dipakai di capaian pembelajaran terdahulu juga tidak apa-apa sebenarnya. Jadi, tapi kalau kita melihat dengan situasi dan kondisi terkait dengan sekolah kita, maka kita bisa merancangnya sendiri. Kira-kira aktivitas mana yang cocok dengan keadaan sekolah kita. Mungkin kayak Kak Hertanto kemarin dia malah masukkan sepak takraw di situ. Jadi dia bisa juga masukkan situ. Walaupun kita
mungkin nanti kita juga kalau sepak takraw kita masukkan, kita sendiri yang membuat modulnya. Nah, rangkaian geraknya kita sendiri. Nah, nanti lebih bagus lagi seperti itu, memperkaya anak-anak. Atau Kak Dodik bisa juga memasukkan futsal, soccer mini, boleh juga di situ. Siap, Kak Dodik. Mana Kak Dodik nih? Gimana Kak Dodik? Nggak ada suaranya, dibuka mic-nya dulu, bro. Ngurus hot, panitia hot, sibuk. Isi minyak, bro. Wah, Di lapangan masih. ya. Ayo Pak Dodik, kira-kira aktivitas apa saja nih kita? Soalnya tidak masalah juga sih, sebenarnya kita diberi kebebasan, mau kita ikut yang lama, aktivitasnya tidak masalah. Yang baru pun kita masukkan sesuai dengan keadaan sumber daya aset yang dimiliki sekolah. Yang terutama adalah mengandung 4 unsur elemen tadi yang sudah disampaikan. Bisa aja kayak pengembangan gitulah, pengembangan permainan itu. Boleh. Yang pasti dia mengandung 4 unsur. Nah, nanti kita ini kan kita di MGMP ini maksud saya kita ngisi ini, kita tawarkan ke mereka kira-kira aktivitas apa nih kita bagusnya untuk kita rancang nih nanti nih. Kan banyak-banyak aktivitas juga nggak apa-apa, nanti jadi pilihan seperti itu. Jadi kan kawan-kawan itu sudah punya pilihan, oh iya ini permainan ini bisa nih, aktivitas kita juga nih pelajarannya. Nanti kita sharing saja, misalnya Pak Prengki kan sepak takraw cocok nih di sana. Nanti kan materi punya Sepak takraw ya. Pak Prengki kan materinya untuk modulnya kan bisa kita sharing ke kita. Nah, kita pakai cocok nih kayaknya tempat saya juga nih gitu. Karena ketersediaan bola di tempat kami itu rusak terus. Lebih baik sepak takraw kan kalau bolanya awet atau apa gitu. Jadi itu bisa juga Ya, ya. nanti. Jadi kita bikin aja nih, di linknya itu aktivitas-aktivitas. Nah, ini nanti ditambah lagi oleh teman-teman kita yang lain. Jadi mereka sudah ada bayangan nanti saat kita rencanakan pertemuan berikutnya dengan teman-teman. Kak Rani gimana Kak Rani? Kalau misalkan kayak apa itu namanya lah, permainan tradisional enggrang yang pakai tongkat tinggi itu kan keseimbangan juga bisa tuh. Bisa Kak, bisa jadi masukkan dulu Bu Rani di ininya apa di Jambotnya itu. Iya. Lagi mikir apa lagi? Mainan tradisional. Ini lagi rame yang berlogo itu nah. Balogo, oke, kita masukkan aja Balogo. Balogo, bagasing bisa kalau. Balogo, bagasing, oke, kita cobalah. Kita bedah aja nanti. Nanti kita bedahnya di Takraw. sini. Balogo. Sepak sawut, Pak. Wah, Balogo. Lah kan sepak sawut. Sepak Jangan sawut. pakai apa. Belum Rasanya pakai. agak ini sih. Jangan pakai apa. Bahaya lah Bu Rani, sepak sawut. Apa, Balogo, Pak? enggrang, apa lagi? Ya, bagasing, Sepak takraw. apa lagi lah? Sepak takraw, Bagasing. apa lagi? Apa lagi lah? Kira-kira yang bisa kita input. Apa yo? Kalau patok lele itu bisa lah kira-kira. Kayak apa itu, Pak? Patok lele, tahu kan patok lele yang main Ya, yang pakai sumpit itu. ya pakai kayak Betul, sumpit dua Iya. di tanah digali cet gitu. Nggak pernah aku main ya, Pak. Kayak nanti kita praktekkan nih. Kayak kalau kayak balogo, bagasing masih tahu aku. Ya, Iya. Tahu kalau kelereng. Apa nilai-nilainya di kelereng tuh? kelereng bisa jadi Akurasi kita dapat masukkan aja main kelereng itu main apa yo yang biasa permainannya. Akurasinya dia.
Hah? Yang pindah tempat terus akurasinya kan akan keluar orang kan? Permainan kelereng. Cuman permainan kelereng ini banyak jenisnya, itu masalahnya. Apa permainan kelereng yang main kelereng yang apa? Pakai lubang. Hah? Ada Apa? yang pakai pakai lubang yang tiga lubang kan, ada Ya. yang pakai segitiga segala macam. Itu apa namanya tuh, Bu? Permainan kelereng aja gitulah. Iya, bentar salah permain kelereng aku tulis dulu permainan kelereng. Terus main apa tadi lah, ada satu aku tadi lupa aku. Habis main kelereng, ada ya aku lalu kehitung. Apa satu tadi permainan kelereng? Ya, masalah yang olahraga akuatik itu kayak apa, Jais? Nah, Misalkan kita nggak ada fasilitas segala macamnya itu. itu sudah kami bicarakan kemarin, karena aktivitas akuatik itu tidak wajib kita laksanakan, karena dia hanya 3. Apa yang kita harapkan dari 3 JP, mengharap 3 JP dalam satu atau 6 JP, kan kita taruh situ 6 JP, tapi yang kita harapkan itu kan pemanfaatan gerak. Misalnya mereka teori kan nggak ada pemanfaatan gerak mereka, nggak ada pengalaman gerak mereka. Nah itu yang kalau kita hanya teorinya, itu tidak ada pemanfaatan gerak, jadi dia luput dari capaian pembelajaran, jadi boleh dihilangkan kalau memang tidak ada sarananya. Dia masukkan saja di ekstrakurikuler itu bisa. Kalau di sini Pak, aku suruh anak-anak apa tuh namanya berenang di tempat yang Nah, yang nggak dalam, nah tapi itu cuman paling gerakan kaki, gerakan tangan gitu. ya itu betul, kalau tempat Ibu Rani cocok. Karena dia jangan dihilangkan kalau tempat Ibu Rani, karena dia sesuai dengan apa ini tadi apa itu kondisi Sudah. keadaan di sekitarnya. Memang ada pemanfaatan gerak, harus wajib kan anak-anak di situ untuk kalau seperti kami misalnya, seperti saya nggak ada kolamnya, tapi nggak mungkin di jam pelajaran saya bawa 3 JP mereka di situ, kan nggak mungkin. Jadi boleh Iya. dihilangkan ya, itu boleh dihilangkan untuk tempat-tempat khusus. Nah, tapi kalau tempat-tempat yang memang ada di situ sudah membudaya, kemudian sudah dekat pinggir sungai, apa itu namanya itu ya, berdasarkan aset Pelantau itu yang mah. ada, ya aset yang ada memang cocok di situ, keunggulannya wajib diajarkan, Bu. Oke Pak, siap. Bisa dimasukkan Ibu Rani, itu bisa, renang bisa dimasukkan di situ renang. Tapi bagi tempat yang lain jangan dipaksakan. Karena pemanfaatan geraknya nanti jadi tidak, kalau kita ajarkan teori kan pemanfaatan geraknya itu jadi tidak ada. Mm-mm. Asas pemanfaatan geraknya jadi nggak berlaku di situ nanti. Oke, kita simpan dulu. Oke, sini ada sudah lah. Kelereng, ada sudah berapa yang ngisi. Renang pasti, balogo, enggrang, ketok lele, lompat tali. Nah, lompat tali juga. Ya ini kelihatannya bagus sih. Lompat tali juga. Nah, cuman kita kan kita lihat nanti, kita bedah yang aktivitas-aktivitas ini akan kita bedah di MGMP nanti. Kira-kira nanti akan kita bedah jadi seperti ini. Aktivitasnya ini sudah muncul. Jadi kita bedah nanti adalah kita membuat tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Kemudian nanti ada yang namanya metode terbaru ini, namanya backward design. Backward design itu merancang pembelajaran itu dari capaian pembelajarannya terlebih dahulu, baru nanti kita ke tujuan, kemudian capaian pembelajaran, baru aktivitasnya. Nah, supaya nanti tetap nyambung, karena permasalahan selama ini penilaian yang terjadi hasil analisis kemarin, mereka penyusun capaian pembelajaran ini, ternyata capaian pembelajaran kita itu tidak kalau mereka bilang itu tidak otentik ya, penilaian kita itu. Contohnya tidak otentik itu seperti ini. Misalnya kita menilai permainan, mereka bilang kan kalau kita menilai permainan
bola basket. Siswa kita suruh mendribbling zigzag. Nah, tesnya kita suruh mereka untuk dalam waktu tertentu. Nah, waktu terbaik atau bagaimana waktu tertentu kita ukur waktunya zigzag. Nah, ternyata menurut mereka menurut yang pakar penyusun ini itu tidak otentik penilaian itu. Karena apa? Di dalam situasi permainan basket itu tidak mesti zigzag katanya. Nah, jadi yang otentik itu mendekati dengan keadaan yang sebenarnya, maksudnya. Penilaian otentik itu adalah penilaian yang mendekati dengan keadaan sebenarnya. Nah, memang saya juga agak ini juga itu sebenarnya debat juga, ada debatnya juga, tapi ada juga pemahaman baru di situ. Baik, ini kira-kira kita sudah dapat aktivitas-aktivitasnya ini yang bisa kita sodorkan ke teman-teman saat nanti kita MGMP. Nah, jadi rencananya saya nanti kita pengurus menyampaikan tentang capaian pembelajaran ini, tentang elemen-elemennya, kemudian nanti kita sama-sama merumuskan mungkin sebelumnya yang lebih bagus di mana nih? Kita sampaikan capaian pembelajarannya atau kita membuat waktu jam efektif dulu? Kalau bisa sih ya jam efektif langsung sekalian aja dengan materinya. Oke. Kalau sempat gitu ya. Kalau sempat kita lanjutkan ke situ. Kan kayak biasanya aja, jadi kayak jam efektif kan penghitungan Kalau jam sempat. efektif kan dapat dari kayak kamu hitungannya nanti kan tinggal mengkondisikan dengan keadaan di sekolah masing-masing. Cuma kan ada patokan yang biasanya yang kamu bikin itu. Oke. Untuk langsung kita membahas yang materi yang kita capaian pembelajaran itu yang paling penting. Iya, oke. Formatnya maksudnya Pak Dodik ya? Format yang kemarin yang tabel-tabel itu? Iya. Oke. Kemudian setelah itu yang harus kita pikirkan lagi, kita nanti terpaksa pertemuannya kita adakan bagaimana? Apakah daring atau kita daring seperti ini atau kita luring saja? Enak luring aja Bang. Jadi kalau luringnya kan misal ada yang nggak paham bisa enak tanyanya gitu. Oke, kita luring ya. Kemudian satu lagi yang harus kita pikirkan, kalau kita laksanakan luring, kemudian kapan kita laksanakan kira-kira? Kapan kita bisa sama-sama kita mungkin bikin undangannya? Karena ini kan kita harus memikirkan nih yang pertama si Pak Abdul Qadir ini sudah resmi keluar dari tempat kita. Jadi otomatis sekretaris untuk undangan dan lain sebagainya bagaimana? Apakah bisa Pak Prengki lah menghandle dulu? Undangan ya. Bisa aja undangan. Oke, berarti Pak Prengki lah menghandle-nya. Kemudian untuk tanggal kita kapan kita kira? Asal jangan tanggal 20, Pak. Soalnya aku tanggal 20 Lokakarya. Oh iya, 20 ini ya, Bu. Guru penggerak nih. Guru penggerak. Tanggal 20. Ayo panggilan PPG, Kak. Sekarang siap. tanggal 9. Ya, tanggal 9. Kalau minggu ini aja, Pak. Minggu ini lah. Apa kalau kita laksanakan di hari Jumat atau Sabtu? Jumat, Sabtu. Kami Sabtu lagi itu. Rapat. Siswa petang turun sekolah. Senin itu pasti kita apel semua, apel pagi itu nggak bisa kita Senin. MPLS kami Kak. MPLS juga. MPLS kita 3 hari. Atau Jumat kalau Kamis terlalu mepet kita Kamis. Tapi kalau mau nggak apa-apa juga Kamis kita pertemuan singkat. Cuma masalahnya ini satu,
yang kita itu hanya punya apa kalender pendidikan provinsi. Soalnya yang dari kabupaten ini belum ada sampai saat ini. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah punya, bisa kita pakai dasarnya. Masalahnya kalau kita pakai punya provinsi, jadwal-jadwal yang AN-nya itu mengikuti jadwal mereka. Terpaksa kita itu cuman mereka-reka lah, kira-kira mereka-reka kapan yang punya SMP, karena itu kan punya SMA. Biasanya kan 1 minggu setelah SMA kan SMP gitu. Itu akan Kapan keluar kalender kita Pak Jai? Nah itu belum tahu, biasanya Belum kan ada Pak info. Jumakir sudah sharing, tapi sampai sekarang tuh kan belum ada saya lihat dari dinas. Kita nunggu itu keluar dulu. Kalau kita mau Atau nunggu itu boleh, atur kita jam. nunggu itu keluar dulu supaya kita lebih mudah sama satu kabupaten. Iya betul. Oke, kita sepakati lah. Berarti sama-sama nanti kita memantau lah di kalender pendidikan kabupaten. Berarti setelah itu kita akan mengadakan pertemuan lah. Siap. Siap, Kak. Oke. Ada lagi mungkin dari kawan-kawan? Laporan aja uang yang di aku di uang yang BMK ada 2.100.000. Enggak, 2.100.000. Siap. Ya, Pak mohon Bendara maaf ya siap. Pak Dodik merepotkan Bapak karena keadaanku lagi keterbatasan nih. Aman ya. Tapi Bu Rani sudah berani lah ke Tamiang kalau kegiatan. Masih belum? Belum, masih diantar suami, Pak. Masih diantar Soalnya suami. masih ada pen di siku. Oh, iya. Oke. Pak Dodik, iyalah kebetulan aja nih, berarti kayak mana nih, terserah aja nih siapa nih. Dodik atau ini aja untuk tetap aja Pak Pringki lah menggantikan Pak Abdul Kadir untuk undangan kita nanti. Pak Dodik itu. Ya, saya Pak tadi Dodik. nggak berpikir karena Pak Dodik dia masukkan ke situ. Free. Iya, Pak Dodik free. Karena ini Pas kan, itu. gimana Pak Dodik, siap lah? Siap Pak Dodik. Kalau Mantap. tertarik nggak siap bro, biar aja yang anu aja. Saya wakil ketua susah Pak Dodik. Situ kan Saya tetap nonjob. anggota aja. Pak Dodik Atau- nonjob itu. Atau gini Kak, tukar aja biar Pak Dodik tetap bendahara, nggak apa-apa aku jadi sekretaris. Sekretaris. Nah, Oke, mantap. setuju kalau gitu. setuju kayak gitu. Soalnya kan ibaratnya biarpun aku tetap jadi bendahara, kan aku tetap tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang seharusnya aku pegang karena keadaanku. Kalau jadi sekretaris kan aku bisa nih dari sini, misalkan disuruh bikin surat, nah bisa aku ngetik, bisa aku kirim di grup. Tapi kalau misalkan untuk urusan keuangan, misalkan ada ambil uang atau bikin pelaporan apa ke dinas, aku kan agak susah. Gimana Pak Dodik? Gas. Ya. Gas Pak Kalau Dodik. kita tetap jadi anggota. Oke, kita berjalan aja lah untuk sementara. Nanti kita coba cari formulanya yang bagus. Kalau memang sudah pas bagus formulanya, kita langsung bikin permohonan baru untuk SK yang perbaikan SK sesuai dengan jabatan yang terbaru. Karena ini kan Pak ini nggak bisa lagi dia ikut kita karena dia sudah keluar masuk KKG, Pak Abdul Kadir. Iya, Pak Abdul Kadir kan nggak bisa, aku kan keadaanku juga agak susah. Kalau kayak dulu kan aku enak kesana kemari karena aku masih gagah dan kuat kok. Sekarang sudah agak susah. Oke, baik. Ada lagi kira-kira? Pak Pringki? Cukup. Bu Rani? Sudah cukup, Pak. Oke. Berarti kita akhiri saja pertemuan kita malam hari ini. Nanti kita kontak lagi tentang agenda kita berikutnya, yaitu untuk penyusunan kalender dan jadwal tahunan serta semester kita ya, semester ini, dan juga untuk penentuan capaian pembelajaran, aktivitas dan tujuan pembelajaran. Nah, semoga ini bisa kita selesaikan, hasilnya bagus dan kita memperoleh manfaat dari kegiatan di MGMP kita. Saya ucapkan selamat malam, terima kasih atas kesempatannya dan juga atas waktu yang berharga yang sudah diluangkan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih, salam sehat, salam olahraga untuk kita semua. Jaya. Salam olahraga.
Jaya, Jaya, Jaya. Anu, kayak Foto mana? dulu kita. Oh iya, Foto dulu foto. kita. Sorry, saya anu share screen. Mana Pak Dodik? Mana? Foto Siapa Burani. yang memfotokan? Silahkan Burani. Arang Bergaya kita bikin dulu. dulu. Ntar aku pindah tempat Oke. dulu. Cari yang terang dulu Pak Dodik. Ya, cari yang terang Jai. Ya, mantap. Siap? Tunas muda. Bentar. 1, 2, 3. Oke, gaya Gaya berikutnya. apa lagi? Gaya berikutnya. Oh, Apa gaya berikutnya? Gini. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke. Sip. Pak Dodik, Oke. mau Sip, nanya boleh. untuk persiapan 5K tuh kayak mana? ini aku juga masih belum ada komunikasi dengan RW Bang. Masalahnya yang di futsalnya juga masih ribut ini. Mm-mm. Pusing nggak? Kemarin Pusing mintanya U18, timbul ini dijadikan umum. Walah. Ngikuti aja pajar orang ya. Iya, betul. Ayo ya, Oke, kita lanjut lagi nanti. lanjut semuanya. Selamat malam, salam sehat, salam untuk Malam, di rumah. Malam. Salam Raga, Terima kasih. Jaya. Saya Jaya, dari Jaya, Jaya. panggilan. Ya, ya.